Kenapa nggak nyala? Karena pajaknya ditinggiin ketika malam hari. Maka saya akan atur yang paling penting revenue Jakarta atau pendapatan penghasilan Jakarta tidak turun, bahkan akan naik. Tapi semua billboard, videotron dan sebagainya akan menyala 24 jam. Turun ke bawah. 100 hari pertama saya akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan IG saya, TikTok saya, WA saya, sekarang ini selalu banyak keluhan, terutama berkaitan tentang banjir. Dan pasti urusan banjir nanti akan menjadi perhatian secara khusus untuk ditangani secara bersama-sama. Dan untuk penanganan seperti banjir dan sebagainya tidak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional. Maka seluruh aspek yang menjadi dulu pernah dilakukan oleh Pak Ahok, pernah dilakukan oleh Mas Anies, saya akan lanjutkan. Termasuk hal-hal peninggalan baik dari gubernur-gubernur sebelumnya saya akan lanjutkan. Dari Bang Foke ada banjir Kanal Timur yang luar biasa tapi tidak terawat dengan baik. Kami akan alokasikan dana khusus untuk memperbaiki banjir Kanal Timur supaya menjadi tempat, termasuk akan kami buka taman 24 jam di taman banjir Kanal Timur. Pak Ahok ada yang namanya Kali Jodo. Dulu Haram Jadah menjadi tempat yang kemudian sangat menarik. Maka Pak Hari sampaikan ke Ko Ahok, gak usah marah-marah, yang tenang, main golfnya sungguh-sungguh aja. Kan beliau sekarang hobinya main golf. Nanti kalau Kali Jodo akan kami perbaiki. Kali Jodo akan kita perbaiki, dan saya cara memperbaikinya juga tidak menggunakan dana APBD. Tetapi CSR bekerja sama dengan banyak perusahaan yang mereka mau. Termasuk di dalamnya adalah perbaikan JIS. Sarana prasarana JIS untuk masuk ke JIS itu akan kami perbaiki. Termasuk KRL-nya, LRT-nya, kemudian dalam jangka panjang saya selalu mengatakan dalam kampanye saya termasuk MRT-nya. Karena apapun, JIS ini sudah menjadi legasi Jakarta yang ditinggalkan oleh Mas Anies. Maka nanti kalau saya jadi gubernur, selama ini kan JIS kosong aja tuh, nggak ada gambar apa-apa, kalau malam sepi. Nanti kami akan pasang gambar-gambar pemain Persija atau PSSI yang lama, Iswadi Idris, Sucipto Suntoro, Rodi Patina Sarani, dan macam-macam, termasuk yang sekarang pemain Persija yang lagi ngetop, Ricky Ridho, Witan, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dengan demikian Jakarta harus kemudian menjadi lebih menyala. Termasuk di dalamnya saya baru tahu, videotron di Jakarta itu jam 9 malam sampai dengan jam 6 pagi semua nggak ada yang nyala. Padahal Jakarta kota global. Kenapa nggak nyala? Karena pajaknya ditinggiin ketika malam hari. Maka saya akan atur yang paling penting revenue Jakarta atau pendapatan penghasilan Jakarta tidak turun, bahkan akan naik. Tapi semua billboard, videotron dan sebagainya akan menyala 24 jam. Gak bisa Jakarta yang begini kemudian menjadi tidak. Termasuk di dalamnya karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini identitasnya sudah Betawi. Nanti saya akan mengadakan lomba membuat posko atau figura, bukan figura apa itu ya? Batas itu apa ya? Gapura. Saya kalau deket Cak Lontong grogi soalnya. Grogi kalau nggak lebih lucu dari Cak Lontong gitu. Itu problem utamanya. Jadi akan dibuat gapura, dilombakan, tetapi identitasnya Betawi. Sehingga batas kecamatan di Betawi itu nampak. Sekarang ini kan nggak nampak. Batas kota tidak nampak, batas kecamatan tidak nampak. Karena Jakarta sekarang ini sudah lagi bukan menjadi ibu kota secara undang-undang, tetapi secara realitas masih menjadi ibu kota. Secara realitas, karena perpresnya belum
menyatakan pindah. Sehingga dengan demikian posisi-posisi inilah yang kita harus mencari peluang, memperbaiki peluang, dan memanfaatkan peluang yang ada. Saya pribadi karena selama 2 periode menjadi pembuat undang-undang sehingga saya tahu kalau ditanya sama saya lebih baik Jakarta ini menjadi ibu kota atau enggak, saya jawab enggak. Karena bagi hasilnya akan menjadi lebih besar. Jakarta akan diperlakukan seperti kota-kota lain. Nah, kalau seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang 4 hari. Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama 5 hari, tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from everywhere seperti yang selama ini saya sudah lakukan ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semangat yang paling utama yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki kehidupan masyarakat yang di bawah. Termasuk apa yang dialami Ibu Suni yang saya lihat sendiri pada waktu itu, 1 rumah 2 tempat tidur, 12 orang tidur 3 shift, yang seperti itulah yang harus diperbaiki di Jakarta. Selain persoalan trotoar, kemacetan, lalu lintas, banjir kemarin, dan sebagainya dan sebagainya. Gak bisa Jakarta yang begini kemudian menjadi tidak. Termasuk di dalamnya karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini identitasnya sudah Betawi. Nanti saya akan mengadakan lomba membuat posko atau figura, bukan figura apa itu ya? Batas itu apa ya? Gapura. Gapura. Saya kalau deket Cak Lontong grogi soalnya. Grogi kalau nggak lebih lucu dari Cak Lontong gitu. Itu problem utamanya. Jadi akan dibuat gapura, dilombakan, tetapi identitasnya Betawi. Sehingga batas kecamatan di Betawi itu nampak. Sekarang ini kan nggak nampak. Batas kota tidak nampak, batas kecamatan tidak nampak. Karena Jakarta sekarang ini sudah lagi bukan menjadi ibu kota secara undang-undang, tetapi secara realitas masih menjadi ibu kota. Secara realitas, karena perpresnya belum menyatakan pindah. Sehingga dengan demikian posisi-posisi inilah yang kita harus mencari peluang, memperbaiki peluang, dan memanfaatkan peluang yang ada. Saya pribadi karena selama 2 periode menjadi pembuat undang-undang sehingga saya tahu kalau ditanya sama saya lebih baik Jakarta ini menjadi ibu kota atau enggak, saya jawab enggak. Karena bagi hasilnya akan menjadi lebih besar. Jakarta akan diperlakukan seperti kota-kota lain. Nah, kalau seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang 4 hari. Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama 5 hari, tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from everywhere seperti yang selama ini saya sudah lakukan ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semangat yang paling utama yang ingin saya lakukan adalah memperbaiki kehidupan masyarakat yang di bawah. Termasuk apa yang dialami Ibu Suni yang saya lihat sendiri pada waktu itu, 1 rumah 2 tempat tidur, 12 orang tidur 3 shift, yang seperti itulah yang harus diperbaiki di Jakarta. Selain persoalan trotoar, kemacetan, lalu lintas, banjir kemarin, dan sebagainya dan sebagainya. Ayo, silakan maju ke depan. Oke. 3, 2, 1. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.